Bacaan liar dan Komisi Voor de Volkslektuur Balai Pustaka. Sejarah sastra periode 1900 hingga 1933 dilatar belakangi karena didirikannya sekolah oleh pemerintah jajahan Hindia Belanda untuk anak-anak bumi putra, terutama para priai yang akan dijadikan pegawai setempat. Dengan didirikannya sekolah tersebut, maka meningkatlah pendidikan dan timbullah kegemaran akan membaca. Dan melalui bacaan-bacaan dalam bahasa Belanda, bangsa Indonesia pun mulai mengerti akan kedudukan dirinya sebagai bangsa yang dijajah. Sudah sejak abad lampau, terdapat surat kabar yang memuat karangan-karangan bersifat sastra. Sesudah tahun 1900, ada surat kabar yang memuat karya sastra. Karya roman yang sangat menarik pada masa itu adalah roman yang berjudul Hikayat Siti Maria, ditulis oleh Haji Mukti. Roman ini melukiskan kehidupan sehari-hari pada zaman pengarangnya sendiri. Di samping itu, pemimpin redaksi surat kabar Medan Prijaji, Raden Mas Tirto Adi Suhirjo menulis dua buah cerita roman, masing-masing berjudul Busono pada tahun 1910 dan Nyai Permana pada tahun 1912. Pengarang lain yang pada masa itu terbilang produktif adalah Mas Marco Kartodikomo. Ia berkali-kali dijatuhi hukuman oleh Belanda karena tulisannya. Dari tangannya terbit beberapa buku, kebanyakan roman. Di antaranya adalah berjudul Mata Gelap, Studi Hijau, Syair Rempah-Rempah, dan Rasa Merdeka. Semaun juga menulis roman berjudul Hikayat Kadirun pada tahun 1924, yang mana karya ini segera dilarang beredar oleh pemerintah karena sifat-sifat dan isi karangan-karangan semacam itu banyak menghasut rakyat untuk memberontak. Maka karya-karya itu secara populer disebut bacaan liar dan pengarangnya dinamakan pula pengarang liar. Sejalan dengan politik etis yang ketika itu menjadi kebijaksanaan umum dalam menghadapi tanah jajahannya, maka sampailah pemerintah Belanda pada pikiran untuk membendung bangkitnya kesadaran nasional dengan mengadakan semacam bimbingan dalam bacaan rakyat. Maka pada tahun 1908, didirikanlah Komisi Bacaan Rakyat yang pada tahun 1917 berubah menjadi Kantor Bacaan Rakyat Balai Pustaka. Karya roman pertama yang diterbitkan oleh Balai Pustaka adalah karangan Merari Siregar yang berjudul Azab dan Sengsara Seorang Anak Gadis, terbit pada tahun 1920. 2 tahun kemudian terbit roman Lara Rusli yang berjudul Siti Nurbaya, yakni pada tahun 1922. Kemudian disusul dengan Muda Teruna karangan Muhammad Qasim yang juga terbit pada tahun 1922. Sejak saat itu, banyaklah roman yang ditulis dalam bahasa Melayu ataupun bahasa daerah lain yang diterbitkan oleh Balai Pustaka. Sajak-sajak Yamin dan Rustam Effendi. Dalam majalah Jong Sumatera tahun 1920, dimuat sebuah sajak 9 seuntai buah tangan pemuda calon politikus bernama Muhammad Yamin. Muhammad Yamin dilahirkan di Sawah Lunto pada tanggal 23 Agustus 1903 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 1962. Selama tahun 1920 hingga tahun 1922, Yamin banyak menulis sajak-sajak lirik. Kebanyakan berupa pujian-pujian terhadap tanah air dan bahasa bundanya. Sebuah sajaknya yang berjudul Bahasa Bangsa melukiskan perasaannya tentang tiada bahasa, bangsa pun hilang. Pada tahun 1922, sajak Tanah Air karya Muhammad Yamin yang semula terdiri dari 3 bait dan dimuat dalam majalah Jong Sumatera, diterbitkan bersama tambahannya menjadi sebuah buku kecil. Judulnya Tanah Air pula, dipersembahkan oleh penyairnya untuk menyongsong peringatan 5 tahun berdirinya Perkumpulan Jong Sumatera Pun atau Perkumpulan Pemuda Sumatera. Sajak ini merupakan lirik pujian terhadap tanah airnya, yaitu Sumatera. Sajak ini masih menyanyikan Sumatera dan belum Indonesia. Barulah pada tahun 1928, Yamin menerbitkan kumpulan sajaknya yang berjudul Indonesia Tumpah Darahku. Penerbitan ini bertepatan dengan Kongres Pemuda yang melahirkan Sumpah Pemuda. Penyair sejaman dengan Yamin yang juga sadar akan tugasnya untuk berjuang guna kemerdekaan bangsanya adalah Rustam Effendi, yang lahir pada tahun 1902. Rustam menulis 2 buah buku,
Yang pertama berjudul Bebasari pada tahun 1924 dan yang kedua berjudul Percikan Permenungan pada tahun 1926. Bebasari adalah sebuah drama bersajak mengisahkan tentang perjuangan seorang pemuda yang membebaskan kekasihnya dari cengkraman raksasa. Drama ini merupakan sebuah perlambangan atau simbolisme dari cita-cita pengarangnya. Jelas dari judulnya yang mengandung perkataan bebas. Kekasih yang hendak dibebaskan si pemuda dapat dengan mudah diterka sebagai lambang tanah air yang sedang dalam cengkraman penjajah. Bukunya yang lain yaitu Percikan Permenungan merupakan kumpulan sajak. Sajak-sajak yang dimuat dalam kumpulan ini merupakan percobaan-percobaan berani yang dilakukan oleh Rustam Effendi dalam menulis puisi Indonesia yang sedikit mungkin lepas dari tradisi sastra Melayu. Balai Pustaka dan roman-romannya. Pada akhir abad ke-19, pemerintah banyak membuka sekolah untuk orang-orang Bumiputra yang bertujuan untuk mendidik pegawai-pegawai yang dibutuhkan oleh pemerintah Belanda. Akan tetapi, sekolah-sekolah yang tidak diharapkan tumbuh dan berkembang justru berkembang semakin pesat. Juga banyak masyarakat yang pandai membaca dan menulis. Melihat minat masyarakat yang pesat dalam hal membaca, pemerintah Belanda khawatir jika rakyat membaca buku-buku dari luar negeri. Sejalan dengan politik etis yang ketika itu menjadi kebijaksanaan umum dalam menghadapi daerah jajahannya, maka pemerintah Belanda punya pikiran untuk membendung bangkitnya kesadaran nasional dengan mengadakan semacam bimbingan dalam soal bacaan rakyat. Maka dari itu, pada tahun 1908 didirikanlah Komisi untuk Bacaan Rakyat dan Sekolah-Sekolah Bumiputra, yang mana pada tahun 1917 namanya diganti menjadi Balai Pustaka yang berkembang dengan pesat. Balai Pustaka diusahakan untuk membukukan cerita-cerita rakyat ataupun dongeng. Kemudian menerjemahkan sastra Eropa yang bermutu dipandang dari segi sastranya. Dan kemudian juga menerbitkan buku-buku bacaan sehat bagi rakyat Indonesia dan juga buku-buku yang dapat menambah pengetahuan dan kecerdasan rakyat. Bagi perkembangan kesusastraan Indonesia, berdirinya Balai Pustaka memberikan kesempatan dan memungkinkan kepada rakyat Indonesia untuk berkarya sekaligus memperoleh bacaan yang sehat. Balai Pustaka sendiri telah memberikan dorongan maju dalam bidang karang-mengarang ataupun tulis-menulis. Dari sinilah kemudian muncul pengarang-pengarang yang kemudian kita kenal dengan pelopor angkatan Balai Pustaka, seperti Nur Sultan Iskandar, Mara Rusli, Abdul Muiz, dan pada tanggal 18 September 1848, Gubernur Jenderal Hindia Belanda memberikan hak dari putusan Raja Belanda untuk menggunakan dana pendidikan bagi rakyat Bumiputra sebesar F25.000 per tahunnya. Akan tetapi, hal tersebut tidak segera dilaksanakan oleh kolonial Belanda karena mengalami kesulitan keuangan akibat peperangan yang tak kunjung berhenti. Pada tahun 1900, ada sebuah surat kabar yang bersifat sastra, yang mana pada awal abad ke-20 ada sebuah surat kabar yaitu Medan Prijaji di Bandung yang memuat serangkaian cerita berjenis romansa yang ditulis dalam bahasa Melayu, yang mana hal tersebut menceritakan kehidupan masyarakat Bumiputra pada saat itu. Roman itu berjudul Hikayat Siti Maria yang ditulis oleh Haji Mukti. Nah, di samping hal itu, pemimpin redaksi Medan Prijaji yaitu Raden Mas Djoko Namotirto Adisarjo pada tahun 1875 sampai 1916 menulis dua novel berjudul
Bosuno pada tahun 1910, dan Nyai Permana pada tahun 1912. Kemudian, Semaun menulis romansa berjudul Hikayat Kadirun pada tahun 1924, yang mana hal tersebut dilarang oleh pemerintah karena Semaun menjadi salah satu pimpinan Partai Komunis Indonesia pada tahun 1926. Ia melarikan diri ke Rusia dan kembali ketika Indonesia telah merdeka. Karena sifat-sifat tersebut, karangan semacam itu banyak disebut sebagai bacaan liar, dan penulisnya disebut sebagai penulis liar, karena sifat dan isi esai semacam itu mendorong banyak orang untuk memberontak. Kemudian, roman pertama dalam bahasa Sunda diterbitkan oleh D.K. Ardiwinata pada tahun 1866 sampai 1947, yang mana berjudul Baruang Kanungarora atau Racun bagi Kaum Muda. Kemudian pada tahun 1918, cerita Si Jamin dan Si Johan diterbitkan J. Van Morik. Nah, kemudian 2 tahun setelahnya terbit roman pertama bahasa Indonesia yang berjudul Azab dan Sengsara Si Jolan Anak Gadis pada tahun 1920, karya Merari Siregar yang diterbitkan oleh Balai Pustaka. Kemudian disusul oleh Mara Rusli yang berjudul Siti Nurbaya pada tahun 1922, dan juga Muda Teruna pada tahun 1922 oleh Muhammad Qasim. Sanusi Pane. Pada awal tahun 1905-1968, Sanusi Pane menulis sajak-sajak yang dimuat dalam majalah turun buku yang diterbitkan baik di Jakarta maupun di Padang, berupa kumpulan prosa lirik, soneta, atau sajak-sajak itu. Bukunya yang pertama yang berupa kumpulan prosa lirik berjudul Pancaran Cinta, yang terbit di tahun sekitar 1926. Lalu disusul oleh bukunya yang kedua yang berjudul Puspamuda, yang terbit 1 tahun setelahnya di tahun 1927. Hampir seluruh sajak-sajak yang ada dalam buku-buku itu berisikan soneta atau bentuk puisi Italia yang pertama kali dikenalkan oleh Ahmad Yamin. Soneta sendiri memiliki banyak sekali persamaan dengan pantun. Soneta terdiri dari 14 baris yang umumnya 2 bait pertama berupa oktave atau berupa 4 seuntai dan 2 bait terakhir berupa sextot atau yang disebut 3 seuntai. 4 seuntai biasanya digunakan oleh seorang penyair sebagai penggambaran atau pelukisan suasana keindahan alam, dan yang 3 seuntai terakhir dipergunakan untuk mengajukan suasana hatinya sendiri atau menggambarkan suasana hatinya sendiri. Selanjutnya saya akan menggambarkan mengenai karya dari Sanusi Pane. Di sini saya mengambil 3 contoh, ada 3 karya. Yang pertama, karyanya yang berjudul Teja, kedua karyanya yang berjudul Sajak, dan karyanya ketiga berupa pembaruan dari karya keduanya, karena dia memiliki sebuah pemikiran baru berjudul Sajak juga yang diterbitkan pada tahun 1931. Untuk Teja sendiri berisi berupa sebuah soneta yang dimana di kedua 4 seuntai penyair melukiskan bahwa alam sedang muram. Di situ dilukiskan suasana alam yang sedang muram. Kemudian di 3 seuntai terakhir, penyair mempersamakan keadaan alam itu dengan suasana hatinya. Lalu untuk sajaknya yang kedua yang berjudul Sajak, berisi konsep tentang pandangan sajak di awal-awal karir dari Sanusi Pane. Setelah itu, konsep ini kemudian diperbaiki lagi oleh Sanusi Pane pada karyanya yang ketiga yang juga berjudul Sajak, yang dimuat dalam kumpulan sajaknya yang terakhir di majalah kumpulan sajaknya yang terakhir yang berjudul Mata Kelana yang terbit pada tahun 1931,
Di sini Sanusi Pane itu menggambarkan bahwa bentuk sajak itu sendiri merupakan bentuk melankolis, menggambarkan isi hati Inggrisnya. Perubahan pandangan ini juga berhubungan dengan perubahan pandangan hidup dari Sanusi Pane yang diakibatkan saat dia melawat ke negeri India, negeri yang sangat dikaguminya. Di sini pandangan hidupnya berubah karena pengalamannya selama mencari kebahagiaan dan ketenangan di sana. Kumpulan sajak Madah Kelana menggambarkan bahwa Sanusi Pane digambarkan sebagai seorang kelana yang berjalan kemana-mana mencari kebahagiaan, dan kemudian dia sadar bahwa kebahagiaan itu berawal dari hatinya sendiri. Di sini juga digambarkan bahwa Sanusi Pane ternyata pernah mengalami patah hati tentang urusan percintaannya. Kemudian sajak-sajaknya itu dimuat dalam sebuah majalah atau karyanya yang berjudul Puspa Mega, banyak meratapi, yang mengandung banyak peratapan tentang cinta.